Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di episode kedua ya bersama Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya saya? Sehat Masya alhamdulillah. Allah. Nah, senang sekali kita bisa menjumpai kembali para pemirsa. Di dalam episode 2 ini nanti kita akan menyambung dari pembicaraan kita dari episode sebelumnya. Alhamdulillah episode 1 kita Nah, sudah melihat Syekh Ridho begitu bersemangat ya. menjelaskan tentang definisi agama ya. Nah, saya sampai takut mau bertanya sama saya sampai takut bertanya sama Syekh Ridho karena beliau begitu, saya tahu apa yang disampaikan itu banyak sekali poinnya dan beliau juga memberikan contoh-contoh ya. Masya Allah contoh-contohnya sangat bagus. Saya juga sebenarnya ingin memberikan beberapa contoh juga sih. Bagus, silakan. Mengenai ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan orang atau istilahnya pribadi yang sedang mencari jabatan untuk Iya, diri sendiri. iya. Karena ketika Rasulullah Alhamdulillah. sedang berceramah kepada orang-orang, terus Ya. kemudian ada pengemis yang datang, Hmm. eh, wajah Rasulullah sempat bermuka masam, Allah, ya kan? Allah, Itu juga ditegur, ya kan, oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi itu bukti kalau memang Nabi ingin menutupi kekurangannya, Ya, tentu saja ayat itu akan disembunyikan. betul. Betul? Tapi ayat itu tetap ada. Jadi Namanya, itu adalah namanya indikasi. sahabat itu Abdullah bin Maktum. Nah, jadi itu adalah Hmm. indikasi Ya, bahwa Nabi betul. Muhammad SAW adalah Bagus. hanya meneruskan Ya, pesan, bagus. gitu ya. Ya, Nah, berikutnya sekarang kita mau dengerin lagi Syekh Ridho. silahkan. Kalau episode pertama, Ya, Syekh Ridho sudah membicarakan tentang definisi agama. ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Syekh Ridho tentang perbedaan antara din dan milah. Nah, Ya, di dalam Quran kita sering membaca ada din, ada milah ya. ya. Silakan Syekh. Baik, saya tidak mau jawab langsung, tapi Ya, terserah kamu. ya. Bisa saya jawab langsung juga. Hmm. Din kita mendeskripsi di episode 1 bahwa itu adalah undang-undang dan aturan-aturan dan ajar-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sama milah, tapi milah itu beberapa ajaran hanya. Tidak ada undang-undang. Yang sesuai sama zamannya. Ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Artinya apa? Ibrahim alaihi salam ada beberapa ajar-ajaran. Beberapa ajar-ajaran tidak bisa menyampaikan menjadi kurikulum. Tapi yang menjadi kurikulum pesan-pesanan atau pesan message, risalah, ya, itu 3 risalah. Ya. 3 risalah hanya. Risalah yang melalui Nabi Musa, risalah yang melalui Nabi Isa, risalah yang sempurna, yang tidak dianggap risalah tapi dianggap kurikulum sempurna. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi millah berapa ajar-ajaran, berapa tahap-tahap, berapa langkah-langkah biar bisa menjalani hidup dengan aturan Allah yang tidak dianggap sempurna 100% karena seperti yang dikasih ilmu di tahap SD. Beda yang dikasih ilmu di tahap SMP. Beda yang di tahap SMA. Beda kalau masuk kuliah. Itu intinya. Millah seperti yang masih di SD. Lalu besar sedikit menjadi SMA. Di risalah dari Nabi Musa. Besar sedikit menjadi risalah dari Nabi Isa. Udah dewasa, udah sempurna manusia bisa memahami kurikulum Muhammad diutus menjadi Nabi. Oke, ya. Jadi kalau di dalam din itu artinya luas ya. Luas. Tidak hanya aturan. Tidak hanya aturan. Tetapi juga bisa ada yang lain yang merupakan kayak semacam bisa juga hari penghakiman, gitu ya. Tidak seperti itu. Bagaimana? Ya. Tidak ajar-ajaran bagaimana tidak bisa mencuri, tidak minum al-khamr, zina haram. Ajar-ajaran. Biar meluruskan hidup manusia dan mempersiapkan suasana manusia biar nanti bisa menghadapi, bisa memahami
message atau risalah yang sempurna. Karena kalau saya menjelaskan poin-poin pada orang SD, tapi poin-poin ini pikirannya, visinya, persepsinya, konsepsinya sesuai sama orang dewasa, tidak mungkin SD memahami. Tidak sama. Ya. Tidak mungkin memahami. Ya. Tapi kalau saya ada anak, saya membesarkan dia, anak kecil, ya cuci tangan dulu. Tanpa kasih alasan. Kenapa ya Pak? Ikut saya aja. Ya, oke. Itu ajar-ajar. Tidak bisa menanggap ini, kata ini, kurikulum. Tidak bisa menanggap kearahan anak kamu, itu risalah. Tidak. Tapi ajar-ajar. Nah, maksud saya begini. Kan kita tadi sedang bicara perbedaan antara din dan milah. Iya. Din ini kan tidak hanya bisa diterjemahkan menjadi agama, tetapi bisa menjadi yang lain gitu. Misalnya hari penghakiman, misalnya Malik Yaumiddin, itu kan bukan hari agama, tetapi hari penghakiman. Nah, maksud saya dari definisi itu, bagaimana Syekh Ridho bisa menjelaskan ke pemirsa? Gitu. Kemudian hari kiamat, bagaimana hukumnya di sana di saat itu, di hari kemudian? Allah Subhanahu wa taala tidak disabda, "Wa ma kunna berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasul." Allah tidak mungkin mensiksakan siapapun, tidak menazabkan orang sebelum mengirimku dia rasul atau nabi atau tanda atau isyarat atau alamat. Mohon maaf saya potong ya saya. Silahkan. Yang tadi saya maksud adalah kata din dan kata milah. Bukan berarti yang tadi saya barusan ngomong itu tidak akan mengirimkan utusan, tapi perbedaan din dengan milah ini dalam konteks kita menjalankan hidup itu bedanya apa gitu maksud saya? Bedanya din itu sempurna, sistem luas bagaimana sikap hidup dengan dia. Sistem luas. Sesuai sampai sebelum Muhammad menjadi nabi, millat Ibrahim masih ada. Siapa yang mengikut millat Ibrahim saat itu? Orang tua Nabi Muhammad. Orang tua Nabi Muhammad mengikut millat Ibrahim dan ada orang yang mengagam. Jadi dia tidak dianggap dia mempunyai agama Ibrahim, tapi mengikut cara pikiran, persepsi, konsepsi, ajaran Ibrahim. Tapi tidak sampai menjadi dipanggil agama. Belum disebut din. Belum disebut din. Karena agama ada sesuatu lain. Ada Jibril turun, karena Jibril turun ini risalah, message, menyebarkan, ada kurikulum, ada tidak, ada gini, ada input output. Tapi ajar-ajaran contohnya seperti yang bayi saya membesarkan bayi atau anak saya tidak bisa dianggap dia di dalam kurikulum. Kurikulum adalah agama. Sistematik adalah agama. Tapi ajar-ajaran tidak dianggap agama. Tidak dianggap, tapi dianggap milah. Cara hidup. Jalan hidup. Jalan hidup. Tidak dianggap din. Karena din lebih luas. Tapi ajar-ajaran atau milah, gaya hidup, pola hidup. Nah, itu. Untuk istilahnya untuk kaum tertentu dan masa tertentu. Kaum tertentu, masa tertentu. Bagus. Bagus. Gitu ya. Masa tertentu, kaum tertentu. Kalau din itu sudah meliputi semua ya. Yang sudah disempurnakan gitu. Tapi din Islam hanya. Hanya din yang di dalam Islam. Di dalam Islam, betul. Tapi zaman silahkan. Maksud saya gini sih. Kan kita juga sering membaca ayat Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan pesan kepada anak-anaknya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tanpa Islam. Nah, di situ itu kan sebenarnya adalah indikasi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengajarkan agama Islam. Ya. Betul ya? Ya, betul. Bagus bertanya Anda. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniyya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wasiyah dari Ibrahim ke anaknya dan dari Ya'qub ke anaknya. Betul. Jangan mati tanpa Islam, harus Islam. Ya, Jadi apa itu? Islam artinya apa? Definisi kata Islam. Definisi kata Islam menirah. Taat dan tunduk. Taat, tunduk, tunduk. patuh, Patuh. berserah diri. Betul.
betul, taat, tunduk, berserah diri, apalagi selamat, semuanya itu dianggap Islam. Damai. Okay. Semuanya itu definisi Islam dikabulkan. Islam termasuk arti dan keinginan kata Islam. Tapi semua orang yang diutus di zamannya Nabi, kalau dia ikut semuanya definisi itu, tunduk, patah, serah, salam, damai, kalau dia dianggap apa? Islam. Karena bukan Islam artinya agama Muhammad. Bukan. Isa dia mempunyai agama Islam. Musa mempunyai agama Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Yaqub itu siapa? Yaqub itu Nabi Ishaq. Ayah Israel. Ayah kaum Israel itu Yaqub. Dia menasihati anaknya jangan mati tanpa Islam. Islam zaman itu apa? Atau pada umum. Islam pada umum menyerah, tunduk, patuh, berserah diri ya. Berserah diri kepada Allah untuk apa? Untuk ajaran di zamannya. Nah, begini sih. Ini kan ada semacam kayak perbedaan persepsi ya, antara kita sebagai Muslim dengan orang yang di luar Islam. Kalau kita klaim atau Quran klaim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam memberikan pesan kepada anak-anaknya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau sebagai orang Muslim. Orang yang di luar Islam mengatakan bahwa Islam itu kan baru ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, mereka orang Islam? Gitu. Bagaimana sih? Bagaimana kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Islam? Karena kata definisi Islam. Karena yang membuat lubang besar antara atau gap di antara saya dan orang yang tidak memahami definisi itu bahasa. Bahasa Arab, Islam ada arti. Islam artinya apa? Kalau di zaman Ibrahim ada ajar-ajaran. Yang menuduh, yang patuh, yang taat. Ajar-ajaran zaman Ibrahim dianggap apa? Muslim. Ini masalah bahasa nih ya. Bahasa. Tetapi kan kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada orang yang di luar Islam bahwa yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan nabi-nabi semuanya yang merupakan orang-orang Islam atau Muslim itu kan karena akidahnya. Belum syariat yang diturunkan dengan Quran pada saat Nabi Muhammad SAW kan. Jadi mau di dalam abad ke-7 yang diturunkan Quran, yang disebut dengan Islam, itu kan hanya dilihat dari sisi institusinya saja. Tetapi ke belakangnya semua akidahnya, ya, akidah atau keyakinannya, teologi, mereka semua adalah orang-orang Muslim gitu. Iya begitu kan? Betul. Ya betul, kan? Betul semuanya orang Muslim di sisi akidah. Betul, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam kan. Nah, begitu maksud saya. Tapi yang beda sistem ajar undan yang sesuai sama zaman dan tahapnya. Contohnya SD, SMP, SMA. Bisa saya belajar kalau saya mengajar bahasa Inggris, tatanya yang SMA sama tatanya di SMP. Tapi yang beda apa? Yang beda kosakata. Biar menangkap kosakatanya. Betul. Ini sama. Tatanya Islam satu. Aqidah. Artinya tat. Betul. Sama. Tapi yang beda apa? Kosakatanya. Yang apa? Yang hukum-hukum, yang ajar-ajaran, yang ini. Sesuai sama sini, tidak sesuai sama sini. Jadi kalau menurut saya dan juga berdasarkan Quran, berarti agama Islam yang sekarang kita ikuti, yang kita sekarang jalankan, itu agama baru atau bukan? Oh, agama baru? Bukan. Jadi agama baru maksudnya apa? Maksudnya baru timbul di abad ke-7 begitu. Setelah diturunkan Quran. Abad ke-7? Oh, mana bukti mereka yang bilang gini? Yang menuduh bahwa dia baru di abad 7. Kenapa? Karena abad 7 Islam atau abad 7 berdasarkan Al-Quran yang sudah diturunkan di abad ke-7 begitu. Maksudnya dimuncul pada abad 7 miladi atau hijri? Masehi. Dia al-Islam Muhammad diutus abad 7 betul, abad 6. Abad 6 dia dilahir abad 5 diutus abad 6 hampir. Jadi itu Islam kita dia muncul abad 6 betul. Ya betul. Jadi apa masalahnya?
secara institusi baru bisa dikatakan agama Islam muncul di abad ke-7. Ya kan? Kan Quran diturunkan kira-kira 609 610 ya, Masehi. betul Betul kan? Itu kan abad 7 namanya. Betul. Secara institusi baru disebut Islam lahir baru di abad ke-7. Tetapi kan tadi seperti kita bilang bahwa di dalam Islam ini kalau bisa dibilang abad ke-7 berarti itu agama baru. Berarti sebelum-sebelumnya belum ada Islam. Ya. Nah, itu masuk pertanyaan saya. Ya, mereka tidak paham cara pendidikan pada umum. Cara pendidikan di seluruh dunia bagaimana? Harus anak saya masuk ke TK. 2 tahun TK. Dia memahami apa di dalam TK. Bagaimana dia persepsi konsepsi harus masuk di kelas dan duduk. Dan ikut gurunya. Kedua, tahap yang SD. Harus dia dikasih wajib homework di rumah dan gini-gini. Maksud saya apa? Sampai kuliah. Ada yang berubah? Tidak. Sistem pendidikan. Al-Islam dari Adam sampai Muhammad, sistem pendidikan. Ajarannya satu. Akidahnya satu. Sama. Pesannya sama juga. Sama. Yang beda itu, yang beda apa? Syariatnya. Iya. Cara hubungannya. Nah, jadi begini sih. Ya, silahkan. Masih banyak memang misconception. Ya, jadi kalau orang-orang di luar Islam menganggap Islam itu agama baru karena baru timbul di abad ke-7. Tetapi mereka tidak paham bedanya akidah dan syariat. Betul. Ya. Betul. Artinya, kalau kita melihat dari sisi akidah, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan dimulai dari Nabi Adam AS, semuanya Muslim. Betul. Muslim adalah orang yang berislam. Betul. Secara syariat, betul, syariat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Isa AS, disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu secara institusi atau secara syariat. Gitu ya, saya? Iya, benar. Mohon maaf, jadi saya banyak ngomong jadi ini. Harusnya sih ngomong. Dia lupa. Ini saya ingin meluruskan, Syekh. Silahkan. Karena mungkin Syekh di Mesir, sama kita di Indonesia, pandangan orang-orang di luar Islam mungkin berbeda. Ya, boleh. Ya, betul. Jadi kita bertukar pikiran berdasarkan dari latar belakang kita gitu ya. La ilaha illallah. Kita ini karena gini. Kita berdua di episode ini biar pemirsa memahami tukar pikiran, adat istiadat, orang Arab, orang Asia. Ya, wajib. Ya, silahkan. Baik. Kalau begitu sebelum saya tutup saya ingin mungkin Syekh Ridho bisa meringkas yang tadi pertama topik yang kita bahas. Din dan milah. Silakan ya. Mungkin pendek saja gitu. Ya, din pada umum itu ajaran Tuhan dan undan Allah Subhanahu wa taala. Tapi milah cara hidup, gaya hidup. Bagaimana saya menjalani hidup saya? Biar menyesuaikan suasana zaman itu. Hanya. Baik, jadi hanya untuk kaum tertentu dan masa tertentu ya. Masa tertentu, betul. Tetapi kan Nabi Muhammad SAW kan tetap istilahnya diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif gitu. Milah Ibrahim yang hanif dasar tidak dirubah. Ya. Apakah Ibrahim menyuruh umatnya di zamannya berzina? Tidak. Satu. Oke, berarti kalau begitu milah itu adalah sesuatu yang belum dibungkus dengan risalah begitu ya? Belum dibungkus dengan risalah. Betul. Ya, karena dia manusia saat itu di tahap apa? Di tahap SD. Oke, alhamdulillah saya paham. Baik, terima kasih banyak para pemirsa ya. Mungkin sambil menunggu para pemirsa berbuka puasa, kita mendengar obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa ya. Insya Allah ya. Amin. Bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, silakan mengirimkan ke BSI 111 8899 888 atas nama YPM atau Jakarta, konfirmasi ke 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Terima kasih banyak, saya izin kita tutup, kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Ya, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.